Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Nuraldiansyah, NPM 233510352. Di sini saya dari kelas 4F dengan mata kuliah pemrograman berbasis komponen dengan dosen pengampu itu Bapak M. Rizky Fadila Eskom MKOM. Di sini yaitu akan membahas beberapa materi yang dimana yang pertama itu adalah komponen props, emits, dan slots. Tugas ini saya buat itu untuk melengkapi tugas pertemuan 9. Baiklah, kita masuk ke bagian komponen. Komponen adalah blok penyusun aplikasi view yang dapat digunakan kembali. Komponen memisahkan tampilan UI menjadi bagian-bagian kecil yang terisolasi dan mandiri. Karena komponen adalah view instance yang bisa digunakan kembali. Mereka menerima opsi yang sama dengan new view, serta data computed, watch, methods, dan kite cyclops hidup Levi-Style hooks. Jadi komponennya yaitu aplikasi utamanya. Sini, parentnya. Kita masuk. Ini contoh parent komponennya. Kita langsung masuk saja ke codingan. Sini saya sudah membuat file folder bernama project ppp9ppk. Sebelumnya kita membuat itu memakai cmd, yaitu dengan mengetik npm create vtlattes. Di itu kita membuat file tersebut. Sini ada masuk ke komponen, ada nama app.view dan hello world. Sini kita memakai yang app.view. Ini kita hapus saja. Pertama, di view ini kita buat template. Template kita buat div container. Di sini kita membuat sebuah container. Lalu kita buat header 1, yaitu kita buat hari ini. Ini telah sama dengan ini. Lalu selanjutnya di bagian ini kita tab, kita masukkan kupon. Nah, sebelum itu di sini kita perlu juga membuat sebuah file, namanya yaitu coupon button.view.
dan file satu lagi itu bernama notification view. Kita lanjut di bagian ini tadi, coupon button, kita tag coupon sama dengan coupon. Kita buat add claimant sama dengan handle claim. Sini kita buat disable sama dengan claim. Sini kita lanjut, kita buat sebuah notifikasi claim. Kita buat notification if sama dengan kita membuat sebuah notifikasi, lalu kita masukkan template default coupon berhasil. Kita buat bacaan coupon strong. Coupon, lalu di sini berhasil diklaim. Sini buat notifikasi menggunakan VIF claimant, template-nya default, coupon strong, coupon button code strong, yaitu coupon berhasil diklaim. Lalu setelah ini belum ada apa-apa karena masih membuat. Kita cek, ini belum ada apa-apa. Dia masih error karena belum semuanya dimasukkan.
Sebelum itu kita harus juga membuat sebuah scriptnya atau tampilannya. Sini membuat script view, kita buat script setup, lalu import ref, import ref from view. Nah, di sini mengimport, kita masukkan lagi yaitu import coupon button from komponen coupon button. Nah, di sini menghubungkan yaitu import coupon ini dengan file yang di komponen ini, itu file coupon button. Di sini kita belum membuat, kita buat dulu induknya di sini. Kita buat dulu tampilan di sini. Mungkin kita buat file coupon button dulu. Tadi ini yang di bagian komponennya sudah kita buat. Kita coba buat di bagian selanjutnya, yaitu kedua ada props. Di sini props adalah singkatan dari property. Ini adalah cara untuk mengirim data dari parent komponen ke child komponen. Jadi data yang ada di parent komponen itu dapat dikirim yaitu menggunakan property ini. Yang dimana di sini ada karakter prop, yaitu sifat satu arah, data mengalir. Mengalirnya itu dari parent ke child, jadi tidak bisa dari child ke parent, harus parent ke child. Lalu tidak boleh diubah langsung oleh child. Jadi pengubahannya itu dilakukan di parentnya, tidak bisa di child. Ketiga ada dapat bertipe apa saja. Tipe datanya itu bisa string, number, boolean, object, array, dan lain-lain. Di sini di bagian ini sudah kita buat. Kita buat codingan untuk coupon buttonnya. Seperti biasa kita buat close-kan saja. Template, di sini kita buat button. Di button ini kita buat sebuah kelas yaitu bernama climb button. Setelah itu kita buat sebuah reaksi itu klik. Itu tombol atau button climbnya.
Lalu kita buat di sini klaim kupon. Ini sebuah apanya saja, deskripsinya saja. Kita buat klaim kupon sama seperti yang di komponen tadi. Dan sini sudah. Lalu di sini kita buat di bagian propnya. Di sini kita buat bagian prop. Kita buat script. Script setup. Lalu kita buat define props. Nah, di sini barulah kita isi objeknya, yaitu dengan kupon sama dengan titik 2 objek sublet 2. Tipe datanya kita buat di sini boolean. Nah, di sini button akan menampilkan kupon dari propsnya berdasarkan props. Saat diklik akan menjalankan fungsi claim. Di sini ada tombol klik tadi. Jika di bagian app view, di sini di bagian kupon button, jika diklik di bagian claim ini, fungsi claim itu akan mengirim sebuah data atau event menuju ke parent atau image-nya. Jika di sublet sama dengan true, tombol tidak bisa diklik. Nah, selanjutnya di sini inilah fungsi dari proofs-nya. Lalu kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu image. Image digunakan oleh child untuk mengirim event kembali ke parent komponen. Jadi kebalikannya dari props. Nah, jika props tadi itu dari child ke parent, sedangkan dari parent ke child, sedangkan image itu dari child komponen menuju ke parentnya. Karakteristik image di sini itu digunakan untuk komunikasi dari child ke parent. Itu tadi kebalikannya dari props. Lalu dapat membawa payload atau data yang dikirim. Contoh, sebuah tombol yang di dalam child komponen ingin memberitahu parent bahwa tombol diklik. Jadi contoh kita seperti project saya tadi, tombol yang ada di child itu diklik, maka child tadi memberitahu ke parent bahwa tombol yang di child tadi sudah klik oleh user. Lalu kita fungsinya itu fungsi emit-nya itu di sini. Const emit define claim, fungsi claim sini untuk tombol claimnya mengirim data atau event menuju ke parent.
Sini kita masih masuk dalam scriptnya. Kita buat sini const emit sama dengan define emit climate. Lalu kita buat di sini sebuah function claim dimana di sini berisi fungsi make emit tadi, yaitu untuk mengklaim script. Nah, disinilah fungsi emit-nya digunakan, yaitu untuk mengirim data dari child menuju ke parent, memberitahu bahwa tombol contohnya tadi seperti tadi, yaitu tombol klik memberitahu dari child menuju ke parents. Nah, setelah itu kita menuju ke bagian notifikasi. Notifikasi di sini yaitu menuju ke materi ketiga, yaitu materi terakhir, yaitu slot. Slot di sini digunakan untuk menyisipkan isi konten dari parent ke dalam child komponen. Bayangkan itu seperti membuat lubang di dalam komponen yang bisa diisi sesuai keinginan parents. Tujuannya yaitu membuat komponen fleksibel, memberi ruang bagi parents untuk menyisipkan konten dinamis. Nah, di sini sudah contohnya, yaitu di bagian notifikasi.view mendefinisikan, yaitu membuat sebuah kelas notifikasi slot. Nah, di sini munculkan notifikasinya sesuai fungsinya, menyisipkan isi atau konten dari parent. Lalu langsung saja kita buat seperti biasa, kita buat template. Kita buat div, dalamnya kita isi kelas apa. Nah, di sini kita buat sebuah kelas notification. Nah, di sini kita buat slot. Nah, di dalam slot ini kita buat sebuah fungsi, yaitu notifikasi. Nah, di sini. Nah, disinilah fungsi dari slot tersebut untuk notifikasi. Untuk notifikasinya itu ada di sini. Untuk notifikasi di sini kita buat sebuah emot. Kita tambahkan sebuah emot. Kita masukkan di sini notif. Di bagian ini tadi kupon kita tambahkan juga. Kita cari saja kupon, tidak ada. Ini kita tambahkan aja ini. Lalu di bagian app view
rumus sudah. Nah, tuh. Nah, disitulah di bagian itu tadi sedikit penjelasan dari saya, yaitu sedikit penjelasan dari saya itu di sini di bagian claim di sini, fungsi define di sini claim. Ada define props, yaitu di sini gunanya yaitu untuk menerima kupon yang berisi diskon tadi atau disable dari app view. Disinilah. Lalu di bagian define image, nah di sini image di sini yaitu mendefinisikan data atau event yang diklaim, yang diklaim dan dikirimnya itu menuju ke parent, yang dimana dikirim itu saat diklik tombol klik tersebut. Di bagian claim ini, emit claim ini yaitu mengirim event dari app view ini tadi, dari orang parent ini tadi, lalu menjalankannya di hand claim. Itu di sini kita buat sebuah script atau tampilannya. Sini kita buat import notifikasi dari komponen, dimana di sini mengimport dari file komponen ini, yaitu di bagian notifikasi. Jadi saling relasi menghubungkan dari bagian file-file masing-masing ini, dihubungkan kupon notifikasi dihubungkan ke app.view. Nah, di sini notifikasinya. Lalu lanjut, sini kita buat cons kupon sama dengan kita masukkan fungsi ref. Sini kode diskon 15. Lalu description 2, diskon 15% untuk produk hari ini saja, produk hari ini. Lalu di sini kita buat juga sebuah cons claim itu dengan buat ref, dimana nilai di dalamnya yaitu false. Nah, kita buat false, kita tambahkan function handle claim
di claim ini berisi claim dot nilainya value, dengan true. Di bagian script ini kita buat style, kita tambahkan style di bawahnya. Style ini bebas dari kita buat, kita tambahkan sebuah kontainer. Sini ukurannya max, width kita buat saja 600 pixel. Di sini kita tambahkan marginnya auto, padding kita buat 2 lalu font family kita buat sans serif saja. Sini. Lalu di bagian notifikasi kita juga membuat sebuah style script setup, lalu style di sini kita sama tadi, yaitu scoped kita buat sama notification. Di sini seperti tadi kita tambahkan seperti margin top, kita buat saja 20 x. Paddingnya 12 pixel. Lanjut, kita tambahkan juga background biar lebih background colornya. Sini kita buat ini sudah tinggal tab, kita tambahkan border kiri itu PX solid GC 3CP 331 warna biru. Lalu kita buat ukuran fontnya, font size kita buat 15 saja, 16 pixel. Oke. Sini sudah, untuk notifikasi sudah. Lalu di bagian kupon kita buat juga di script ini, kita buat aja bawahnya lagi style scoped dot. Di sini untuk bagian claim tadi kita buat pertama background, kita buat background
Kita buat yang pertama itu paddingnya dulu. Paddingnya kita buat 10 px, 20 px. Lanjutnya kita buat ukuran fontnya saja, font size sama seperti tadi 16 pixel saja. Ketiga kita buat background color. Ini background color kita buat sini pilih warna apa ya. Nah ini kita pilih ini. Lalu selanjutnya kita tambahkan color warna itu putih. Setelah warna kita tambahkan border radius, bordernya 6, baru tambahkan border radius 8x, kursornya pointer. Lalu di sini kita tambahkan clamp button sama dengan submit. Nah, di sini kita buat background untuk bagian klaimnya itu background colornya kita buat warna dark gray. Lalu kursornya not alwet. Ini colornya tidak perlu. Nah, sudah. Sini di bagian ini sudah. Kita masuk ke app view. Kita coba jalankan dalam terminal. Sini kita npm run dev. Dulu kita lihat dulu masing-masing coding apakah sudah pas. Nah, klik. Sini ada error sedikit, itu single file component and content script setup element. Sini ada kesalahan. Internal server saying error, single file component can contain only single element. Sini kita coba di bagian sini.
ini tidak perlu. Sini tinggal sedikit, yaitu di bagian disable climate, app.view 910. Nah, di sini di bagian ini belum terhubung. Coupon button.view, components notification .view. Sini kesalahannya tuh di bagian sini. Climate hand climb. Nah, di sini sudah bisa. Namun di sini masih ada error. Bagian ini. Kita lihat di bagian ini. Nah, di sini sudah bisa. Nah, di sini kupon diskon berhasil diklaim. Kupon diskon 15%. Namun di bagian notifikasinya di sini belum ada. Kita lihat lagi. Notifikasi. Kita cek. Klaim. Nah, kupon diskon berhasil diklaim. Nah, di sini sudah bisa. Kita masuk. Sini itu perbandingan singkat, yaitu props. Arah datanya itu dari parent ke child. Tujuannya itu mengirim data ke komponen anak. Sedangkan emit itu dari child ke parent, mengirim event komponen induk. Slot yaitu arah datanya itu dari parent ke child. Tujuannya itu menyisipkan isi dinamis ke komponen. Komponen itu struktur modular dan reusable. Di sini tadi. Inilah hasil saya. Confirm hari ini, ketika diklik, nah, dia muncul kupon diskon 15% berhasil diklaim. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan ada salah dari penampilan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.